Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam satu saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya, yang lancar, yang halal, barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Tepatnya saya mulai besok ya, hari Kamis sampai batas waktu hari Senin. Katakanlah 5 hari ke depan ya. Untuk temanya sendiri, saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan mendeteksi 5 zodiak yang bakal mendapat pencairan dana. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak. Jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sobat ya, biar tidak berlama-lama, langsung saja saya akan menarik energi kalian dulu, biar kita semua tahu ya alur ceritanya nanti seperti apakah. Oke ya, syukur alhamdulillah ya, sudah saya tarik energi kalian semua ya. Sekarang kita lihat untuk clue yang pertama dulu ya. Di sini muncul petunjuk The Magician, ada seseorang mengangkat tongkat ya di sini ya. Clue kedua muncul petunjuk Seven of Pentacles, maaf, Seven of Cup ya. Ada seseorang sedang memandang 7 cup ya, di awan kecil ataupun di angan-angan ya. Terus clue yang ketiga muncul petunjuk Ace of Wand, tangan keluar dari awan memegang tongkat ataupun kayu ya, tetapi kayu ini ada sedikit daun ya. Ya sekarang kita cek satu persatu ya. Oke ya, ini kalau saya rasakan energi dari kalian semua ya. Sekali lagi, ini kalau saya rasakan dari semua sahabat di channel Ruang Batin ya.
lebih-lebih nanti yang terkoneksi di 5 zodiak. Ini kalau saya rasakan ya, di mana di dalam diri kalian itu ada residual energi sobat. Kan sering saya mengatakan ketika kartu The Magician ini muncul ataupun keluar, itu sudah pertanda bahwa di dalam diri kalian itu ada residual energi. Dan apakah residual energi itu bisa menguntungkan atau tidak? Nah, sekarang kan tinggal bagaimana energi itu sendiri. Ketika energi positif yang berada di dalam diri kalian ya, ini lebih kuat ataupun lebih tinggi ya. Nah, itu maka akan berdampak baik ya. Bisa saja ada perubahan yang begitu cepat tanpa kalian sadari. Bisa saja seperti itu. Artinya ada sebuah kejutan-kejutan lah yang membuat kalian senang, membuat kalian bahagia, adanya peningkatan, adanya perkembangan ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, begitupun sebaliknya sobat, ketika energi negatif ini lebih kuat ataupun lebih tinggi ya yang berada di dalam diri kalian. Nah, ini juga memberikan sebuah dampak ya. Tapi dampaknya apa? Dampaknya adalah negatif, yaitu sebuah keburukan ataupun kerugian ya, adanya sebuah masalah-masalah ya, itu pun bisa saja tanpa kalian sadari gitu loh. Tiba-tiba kalian terhantam masalah, tiba-tiba dirugikan seputar apapun itu ya, terutama seputar keuangan. Bisa saja ada sendatan-sendatan kerezekian yang tadinya bisa dikatakan mili lancar, ini tiba-tiba ada yang seakan-akan terstop ya, ada yang tersendat-sendat ya, sudah tidak ada kelancaran lagi. Nah, itu kalau saya mengatakan ketika energi negatif itu lebih kuat. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini sekali lagi The Magician ini muncul ya. Ini buat kalian semua ini. Nah, gitu loh. Nah, lebih-lebih yang terkoneksi di 5 zodiak harus waspada ya dengan diri kalian. Kan kita kan belum mengupas zodiak apa saja nanti yang bisa dikatakan yang keluar. Nah, itu ya maksud saya. Jadi saya rasa sudah cukup jelas ya. Artinya kalian harus lebih waspada lagi sobat, karena jelas ini ya. Makanya ketika kalian sering adanya kesulitan ya, terutama di faktor keuangan, faktor finansial ataupun faktor kerezekian, ya memang ada residual energi. Nah, gitu loh. Tetapi ya tidak semua gitu loh. Dalam arti itu ya bisa saja mungkin di antara kalian nih ada yang rezekinya masih lancar, kan seperti itu. Nah, ketika kalian merasakan rezeki itu masih lancar, masih stabil, artinya apa? Ya energi positif berarti itu lebih kuat sobat. Gitu loh. Bisa saja aura kalian mungkin sudah terbuka ataupun masih stabil ataupun sudah pernah dibuka auranya. Nah, kan seperti itu. Nah, ketika kalian merasakan kesulitan, hambatan, ya bisa saja ada dinding penghalang sobat. Artinya apa? Aura kalian sedang tertutup. Nah, kan sering saya mengatakan ketika aura itu maaf, ketika di dalam diri kita ada sebuah dinding penghalang, otomatis kan aura kita ini tertutup gitu loh. Maka apa? Maka energi positif yang berada di dalam diri kita ya, tidak bisa menarik keberkahan dari semesta. Karena kan setiap hari semesta itu memberikan keberkahannya sobat gitu loh. Entah berupa rezeki, kesehatan dan lain-lain, kepositifan, keberuntungan. Nah, tinggal kita sendiri. Nah, seperti itu loh ya. Tinggal kita sendirilah yang harus pandai-pandai ya, bagaimana cara untuk mengais ataupun mengambil sebuah keberkahan itu sendiri. Nah, salah satunya ya bisa saja dilewatkan melalui aura kita. Dan seperti itu ya. Jadi sekarang lanjut di clue yang kedua ya. Ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat di channel Ruang Batin ya, lebih-lebih nanti yang terkondisi di 5 zodiak ya. Ini kalau saya rasakan ya, ini kok banyak yang kebingungan ya, gitu loh. Banyak yang mikir, banyak yang merenung ya. Mungkin kebutuhan kalian ini lebih besar ya daripada pemasukan, gitu loh. Karena saya merasakan di sini banyak juga nih sahabat di channel Ruang Batin ya. Ini yang bisa dikatakan kebutuhannya itu sangat banyak ataupun sangat besar sehingga kalian sendiri terkadang bingung sobat, mana dulu yang harus kalian selesaikan. Sedangkan apa? Sedangkan pemasukan bisa dikatakan minim. Nah, gitu loh, tidak imbang, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Makanya kalian terkadang dibikin bingung ya, dibikin pusing, dibikin capek, dibikin lelah. Ada juga loh yang mungkin berharap adanya sebuah pembelian ataupun mungkin merenovasi
rumah ataupun apa, dan belum kesampaian. Nah gitu loh, belum tercapai. Ada juga yang seperti itu. Ini yang saya rasakan gitu loh. Nah, cuman disarankan di kartu Seven of Cup ya, di kartu 7 cup di sini kalian jangan bimbang sobat gitu loh. Ketika memang adanya sebuah pilihan ataupun harus diambil sebuah tindakan, ya monggo silakan. Kalian ambil salah satu pilihan, kalian ambil salah satu tindakan, bagaimana agar kalian bisa menutupi kebutuhan, bagaimana agar kalian bisa eh, mencapai sesuatu yang kalian inginkan. Itu tadi loh salah satunya. Mungkin ada yang mau beli sesuatu barang ataupun benda ya, tetapi mungkin keuangan kurang ataupun mungkin merenovasi apapun itu ya. Nah, gitu loh. Yang jelas dana kalian sempat kurang lah, kira-kira seperti itu. Makanya di sini kalian bingung dan bimbang, selalu merenung, selalu mikir. Nah, seperti itu ya. Terus kita bacakan untuk clue yang ketiga ya. Ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat di channel Roh Batin ya. Lebih-lebih nanti yang terkoneksi di 5 zodiak ya. Di sini muncul As of One. Ini memberikan sebuah pesan ataupun memberikan sebuah sinyal ya. Makanya saya tadi mengatakan ini sahabat di channel Roh Batin ya. Ini harus harus jangan bimbang. Kalau memang ada sebuah pilihan ataupun harus diambil sebuah tindakan, ya monggo silakan dipilih, silakan diambil sebuah tindakan tersebut. Nah, ini nyambung sama kartu ataupun yang ketiga. Artinya apa? Artinya di sini memberikan sinyal bahwa kalian harus pandai pandai menggunakan kecerdasan kalian sobat. Gitu loh. Mengolah secara pemikiran kalian. Mungkin munculkan ide-ide kreatif ataupun ide baru ataupun solusi-solusi dan jalankan. Gitu loh. Karena kelihatannya ketika kalian terhimpit ya, lebih-lebih di faktor keuangan ini. Kalau kalian memang terhimpit ataupun ada penurunan ataupun ada keterpurukan. Nah, mumpung kalian terbantukan semesta, gitu loh. Jadi sekali lagi SO1 ini di sini melambangkan uh, kartu yang baik ataupun energi yang sangat positif bahwa kalian terbantukan oleh semesta. Artinya apa? Akan lepas dari kesulitan terutama di faktor keuangan. Nah, gitu loh. Makanya kan saya mengatakan ketika sinyal ataupun clue ini ataupun kartu ini bagus ya, tetap manusianya harus tetap bergerak sobat, kita sendiri yang harus bergerak gitu loh, harus mampu menjemput keberkahan itu sendiri. Nah, mumpung kalian diberi jalan sama semesta, terbantukan semesta, mumpung ya, lebih-lebih ini yang terkoneksi nanti di 5 zodiak, mumpung kalian terbantukan semesta. Jadi ketika kalian adanya sebuah keterpurukan ataupun penurunan di faktor finansial, ya segera munculkan ide sobat gitu loh, dan jalankan. Nah, gitu loh, harus tetap berada sebuah pergerakan untuk bisa menjemput keberkahan itu sendiri. Apakah kalau kita santai di rumah aja tidak dapat rezeki? Nah, beda lagi sobat. Contoh ya, kalau mungkin emak-emak ya ataupun ibu-ibu. Nah, bagi yang bagi yang tidak bekerja di luar. Nah, itu nanti bisa saja gitu loh. Mungkin kalian akan diberi sama suami kalian masing-masing lah gitu loh. Entah diberi tambahan uang belanja, entah diberi bonus buat beli apapun itu. Nah, kan bisa saja. Nah, seperti itu ya. Tapi ini khusus untuk mama akan seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita lihat kartu yang terakhir. Maaf, bukan yang terakhir ya, kartu keempat ya. Oh, ini kenapa ya? Muncul petunjuk The Devil ya, sobat ya, di sini. Ini luar biasa ya. Ini saya rasakan energinya sangat negatif ya. Saya sangat panas sekali saya rasakan, dan adanya sebuah seperti apa ya? Seperti kabut hitam tebal, sobat. Ini jelas loh The Devil loh ya. Ada sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis ataupun setan. Artinya apa? Artinya sesuai The Magician. Makanya saya tadi mengatakan ini kartu utama bahwa banyak loh ya kalian yang sudah terserang dari orang toksik, orang yang iri. Kalian ini ditembak sobat gitu loh. Sama energi negatif, sering saya menyebutkan black magic. Nah, dan itulah yang membuat kalian kesulitan.
Nah, makanya ketika muncul kartu SO1 di sini kan melambangkan apa? Kalian harus menggunakan secara kecerdasan sobat, gitu loh, mengolah secara pemikiran. Nah, bisa saja gitu loh. Ketika mungkin kalian sudah memahami ya masalah yang terjadi, saya kan sering mengatakan ketika kalian adanya sebuah masalah sobat, kalian harus bisa menyikapi secara pemikiran dan secara energi rasa, secara intuisi hati ataupun batinnya. Nah, maka kalian akan ada sebuah jawaban sobat untuk menemukan solusi. Memang harus seperti itu gitu loh. Dan ketika kalian sudah menemukan solusi, apakah itu logika atau di luar logika, ya tinggal kalian sendiri yang merasakan gitu loh. Kalau misalkan yang menghambat rezeki kalian, yang menyetop rezeki kalian ini secara logika, ya cari solusinya ya harus dengan logika juga. Nah, tetapi ketika ini solusinya kalian menemukan ini kok di luar logika ya, artinya apa? Banyak keganjilan, banyak keanehan, banyak ketidakwajarannya. Tiba-tiba kok serasa cepat terjadi. Ya, itu pun kalian rasakan kok seakan-akan cepat gitu loh. Nah, itu kan sudah ada apa ya? Itu kan sudah ada sinyal sobat gitu loh. Bahwa apa? Bahwasanya memang masalah yang menghantam kalian khususnya di faktor keuangan ataupun kerezekian ini sudah di luar logika. Nah, caranya bagaimana? Ya selesaikan dengan energi, dibuka lagi aura. Karena di sini jelas loh ya. Ini banyak nih semua sahabat di cenderung batin ini banyak ya yang sudah tertembak dari orang iri, orang toksik ya. Lebih-lebih ini waspada ya yang terkoneksi di 5 zodiak. Nah, gitu loh. Ini energinya cukup berat loh ya, the devil loh di sini. Ini sangat tidak main-main ya. Ya, nanti kan perkara kalian percaya atau tidak, kalian sendiri nanti yang merasakan. Apakah mulai dulu, mulai kemarin, ataupun sampai saat ini kalian masih adanya sebuah keterpurukan, masih adanya sebuah sendatan. Nah, memang inilah yang terjadi sobat gitu loh. Bahwasanya banyak yang tertembak energi negatif ataupun black magic di dalam diri kalian. Makanya jangan heran, jangan kaget ketika kalian mengalami kesulitannya. Apa tak kunjung ada kelancaran lagi, bahkan adanya sebuah penurunan keuangannya. Memang kalian ini loh yang menjadi dinding penghalang, ini yang menjadikan sebuah penyakit. Nah, kan seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk menghilangkan, menetralkan? Ya, dibuka kembali auranya. Biar tidak ada dinding penghalang, sobat. Kalau kalian biarkan seperti ini, ya selamanya gitu loh. Kalian mendapatkan rezeki seakan-akan itu cepat habis ya. Ada saja keperluan tak terduga itu serasa tiba-tiba ada saja gitu loh. Tanpa mempunyai tabungan, tanpa mempunyai simpanan, itu pasti akan apa ya? Katut terus gitu loh. Mesti akan keluar terus. Nah, memang apa ya? Memang disengaja seperti itu biar kalian habis-habisan di sini. Nah, gitu loh. Kayaknya sih di sini bukan hanya di faktor keuangan, di segala faktor ya, bisa asmara, bisa pekerjaan, bisa kesehatan. Cuman kan kali ini kan saya membahasnya tentang adanya sebuah pencairan dana sesuai tema. Nah, berarti apa? Ya berarti saya fokuskan ke masalah kerezekian ataupun keuangan. Kira-kira seperti itu ya. Oh, sekarang kita lihat ya untuk clue yang kelima ya, ataupun kartu confirm ataupun kartu kesimpulan di sini. Di sini muncul petunjuk di sana, ada anak kecil ya naik kuda disambut kehangatan matahari. Oh, ya. Wow, ini luar biasa ya. Dua kartu ya yang saling bertolak belakang. Kalau ini sangat negatif ya. Adanya penyetopan, kecemasan, ketakutan ya. Seperti itu ya. Nah, kalau yang di kartu kesimpulan tadi di sini kartu positif, adanya peningkatan, adanya perubahan, adanya perkembangan, adanya apa ya, suatu pergantian di sini, perubahan yang baru lah pokoknya di sini. Nah, ini juga sama. Ini energi dari kalian semua gitu loh. Lebih-lebih yang terkoneksi di 5 zodiak. Artinya apa? Artinya di sini ketika kalian bisa menyikapi 1, 2, 3, 4, maka kalian akan mendapatkan desan gitu. Maka apa? Maka yang saya prediksikan 99,90% ini akan resonate sobat, akan tembus ya.
kalian akan mendapatkan pencairan dana. Nggak tahu dari mana datangnya ya, gitu loh. Besar kecil syukuri. Mungkin kalian yang mungkin merasa dijanjikan keuangan ya, dan tak kunjung uang itu nyampe sama kalian, ataupun mungkin kalian menjual apapun itu ya, entah tender apapun itu, entah kerjasama sama siapapun ya, pokoknya yang apa ya, pokoknya yang berurusan dengan keuangan di sini akan ada pencairan ya, sampai 5 hari ke depan. Kalau enggak Kemisnya ya Jumat, kalau enggak Jumat ya Sabtu, kalau enggak Sabtu ya Minggu, kalau enggak Minggu ya Senin. Nah gitu loh. Jadi desain di sini akan bisa mengena ya sama orang-orang yang auranya mungkin masih stabil ataupun sudah pernah dinetral ataupun sudah pernah dibuka di sini. Tetapi ketika kalian biarkan, mungkin entah mulai dulu ataupun kemarin kalian sempat mengalami sebuah keanehan ya, ataupun mungkin kalian rasakan itu adanya keganjilan, tetapi sampai saat ini belum kalian netral, belum kalian buka, ya kalian masih terkunci di sini, di the devil, gitu loh. Ya, seperti itu ya, karena energi ini energi paksaan sobat, gitu loh. Jadi bukan alami, tapi ada sebuah orang yang memaksa mengirimkan energi negatif ataupun black magic sehingga kalian ya itu tadi semerawut ya, pontang-panting masalah keuangan ya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, ini kartu kesimpulan ini bagus desan, akan ada pemasukan, akan ada pencairan dana, akan ada penambahan nominal di sini juga. Ya luar biasa ya, saya sampai merasakan sesak ini ya, karena memang hantaman dua ini loh ya, The Magician sama The Devil. Ini energinya menghantam sama saya ya, sampai apa ya, ibaratnya sampai kerasa sama saya karena muncul dua loh. Oke sobat ya, sekarang langsung saja kita lihat untuk 5 zodiak. Silakan berdoa semoga salah satu zodiak ini menjadi milik kalian ya. Oke sobat ya, sekarang kita lihat untuk zodiak yang diuntukkan ya. Ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Pisces ya. Yang kedua, ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Libra. Yang ketiga, selamat kalian yang mempunyai zodiak Leo. Yang keempat, selamat kalian yang mempunyai zodiak Capricorn. Yang kelima, selamat kalian yang mempunyai zodiak Taurus. Mantap ya di sini ya. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah 5 zodiak ini bisa dikatakan, maaf, dari 12 zodiak, 5 zodiak ini yang energinya terkuat ya, sehingga saya tadi adanya sebuah getaran dan saya menarik energi yang terkuat. Ada 5 zodiak dan barusan sudah saya sebutkan ya. Oke sobat ya, akan saya berikan informasi sedikit ya di sini ya. Jadi bisa dikatakan apa ya, harus lebih waspada ya. 5 zodiak yang keluar ini harus lebih waspada ketimbang zodiak yang tidak keluar. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, di sini memang ada sisi baik, ada sisi buruk sobat. Sisi baiknya apa?
zodiak kalian keluar. Itu kalau kita membicarakan sisi baik, sisi positifnya. Zodiak kalian keluar, maka apa? Maka pintu rezeki kalian ya, pencairan dana kalian akan dilewatkan di zodiak kalian. Itu kalau kita membicarakan segi kebaikan ataupun kepositifannya. Nah, tetapi kalau kita masuk ya dari segi kenegatifannya ataupun dari segi keburukannya. Nah, justru 5 zodiak ini yang harus waspada ya, ketimbang zodiak yang tidak keluar. Nah, kan seperti itu. Jadi memang ada dua makna ya sobat ya. Cuman saya rasakan di sini memang apa ya? Memang energi positifnya sih saya rasa masih kuat ya. Nah, gitu loh. 5 zodiak ini energi positifnya masih kuat. Nah, gitu loh, ketimbang yang tidak keluar ya. Kira-kira seperti itu ya. Dan perlu saya informasikan ya. Kalau bisa sobat ya, bagi yang mungkin kalian sudah merasakan ya, kok adanya sebuah masalah, adanya sebuah konflik dan itu berkelanjutan. Nah, saran saya, ketika kalian sudah mencari solusi, ya, ketika kalian sudah mencari solusi dan itu logika, terus kalian jalankan. Nah, dan tidak ada hasil di situ. Nah, maka jangan dipertahankan untuk logika terus, sobat. Gitu. Ya, harus apa? Harus bergerak, ambil yang di luar logika, selesaikan secara energi. Nah, gitu loh. Dinetralkan, dibuka auranya. Kalau kalian bisa, ya silakan dibuka sendiri auranya. Tapi kalau kesulitan, ya cari orang-orang di bidangnya. Gitu loh. Karena apa? Karena semakin hari sobat, ya, ini semakin banyak loh. Apalagi sahabat kita yang kerja jadi TKW itu banyak sekali yang minta bantuan buka aura, kan seperti itu ya. Apalagi yang dari Indonesia sendiri itu banyak sekali gitu loh. Ya, rata-rata apa? Rata-rata mereka ini apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu kasep sobat gitu loh. Kalau bahasa Indonesianya sudah mengakar, rata-rata semuanya sudah mengakar. Nah, seperti itu. Makanya apa ya? Ketika energi negatif itu mengakar, nah maka apa? Maka adanya sebuah proses-proses yang memang agak sedikit memakan waktu. Kan seperti itu. Beda kalau yang belum mengakar itu bisa cepat ya. Nah, gitu loh. Tapi rata-rata sudah mengakar sobat. Ada yang sudah tertembak 2 tahun yang lalu, ada yang tertembak 5 tahun yang lalu, ada yang 6 tahun yang lalu. Nah, gitu loh. Nah, makanya kan itu salah satu apa ya, tugas terberat saya ya, untuk bisa membantu ya sahabat di channel Ruang Batin ya. Kan seperti itu, untuk menghancurkan dinding penghalang. Nah, ketika dinding penghalang itu hancur, kan maka energi positif dalam diri kita ini akan bisa menarik sebuah keberkahan-keberkahan sobat. Nah, kan seperti itu ya. Saya rasa penjelasan saya ini sudah bisa dipahami karena sudah sering saya bicarakan, kan seperti itu ya. Oke ya, jadi bisa dikatakan apapun informasi ataupun berita yang sudah saya sampaikan ini ya, ini tetap ya semua bersifat general reading. Energinya itu luas, mengajak nggak tahu ini energinya siapa. Yang jelas banyak sekali loh yang masuk. Nah, gitu loh. Ya syukur-syukur ketika zodiak kalian keluar. Nah, gitu loh. Apakah memang seperti yang saya informasikan? Nah, nanti kan kalian sendiri yang merasakan. Nah, gitu loh. Ketika zodiak kalian keluar tetapi kok masih ada hambatan, berarti kalian sudah terkena adanya The Magician plus adanya sebuah The Devil. Nah, gitu saja sobat. Ya, kalau kalian ingin mengetahui. Nah, tetapi ketika kalian biarkan ya tinggal kuat-kuatan saja, energi energi dari zodiak kalian ini apakah bisa membantu? Kan seperti itu. Nah, karena energi negatif ini lebih kuat. Nah, gitu loh yang saya rasakan ya. Oke ya. Saya rasa sudah bisa dipahami ya. Next ya, tetap membaca yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik sobat ya, jadikan sebagai langkah waspada, langkah ke depannya agar lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Ingat ya, di sini ya, sekali lagi ingat, di sini ini saya prediksikan mulai tanggal 3 ya sampai tanggal 7, artinya 5 hari ke depan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Jadi bisa dikatakan kesimpulannya,
percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat di channel Ruang Batin. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.